Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang kudus yang mempunyai ibu dari Afrika dan bapak dari Eropa pernah mengatakan begini, saya bersyukur punya ibu yang berkulit hitam, karena ternyata lebih baik saya punya ibu berkulit hitam tetapi berhati putih daripada saya punya bapak berkulit putih berhati hitam. Itu karena dia merasa bahwa ketika masih kecil ia dibuang dan ditinggalkan oleh bapaknya bersama ibunya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Injil kita mendengar Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi dengan orang yang percaya dan tidak percaya. Orang yang percaya akan diselamatkan, orang yang tidak percaya akan dihukum, dan hukuman itu adalah kegelapan yang menyelimuti diri dan hidupnya. Kegelapan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah kegelapan fisik. Tentu kita pasti membayangkan kegelapan itu kalau nanti pas nyepi, kan gelap di mana-mana. Tapi kalau saya pribadi, di antara 365 hari setahun yang sangat saya rindukan dan yang membuat saya bahagia itu hari nyepi, karena suasananya adem. Memang gelap,
tetapi justru dalam kegelapan itu kita bisa menemukan diri sebagai terang dunia. Saya itu beberapa kali nyepi, biasanya malam-malam saya duduk di teras pastoran. Saya ingin melihat dunia yang tidak ada lampu sedikit pun dan tidak ada terang sedikit pun. Tapi sayangnya, biasanya di bagian bukit-bukit sana masih ada beberapa lampu, mungkin lampu jalan yang nyala. Padahal saya itu ingin melihat dunia yang betul-betul gelap. Apa yang membuat saya ingin? Karena ketika dunia gelap, tapi saya masih bisa bahagia, itulah terang. Bapak Ibu, tentu tidak mudah untuk menemukan diri bahagia saat dunia dalam kegelapan. Tapi itulah dunia kegelapan yang dimaksudkan Yesus. Ketika dunia terang, hati kita tercekam. Maka lebih baik dunia boleh gelap, tapi hati tetap terang. Itu yang membahagiakan. Daripada dunia boleh terang benderang, tapi kalau hati kita gelap, itulah kegelapan hidup. Apa yang membuat hati kita gelap? Ya, jawabannya seperti yang dikatakan oleh Yesus, karena kita tidak percaya, tidak punya iman. Kemarin waktu memberikan rekoleksi untuk para prodiakon, saya sedikit mengangkat kembali sebuah gambar ketika kita dulu pernah rekoleksi tentang revolusi hati, di mana ada gambar hati yang diliputi oleh kegelapan, justru karena hati itu menjadi kandang 7 binatang yang memberikan simbol 7 dosa pokok. Keangkuhan, keras kepala, malas, nafsu, iri hati, dendam, dan lain-lain 7 dosa pokok. Dan ketika hati kita dihuni oleh 7 binatang yang menyimbolkan 7 dosa pokok, maka pada saat itu kapten atau komandan dari hati adalah iblis. Dan di iblis itu dia punya senjata yang selalu berjuang untuk mencongkel hati, mencongkel mata di hati, supaya tidak ada terang. Nah, di seputaran hati itu ada terang. Terang itu terjadi karena di situ ada kitab suci, ada salib, ada Roh Kudus. Dan kita bisa membayangkan orang yang hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, iri hati, kesombongan, keangkuhan, keras kepala, pasti memang tidak pernah hidup bahagia. Pasti hidupnya selalu tidak tenang, macam selalu tercekam, dan itu yang membuat dia susah enjoy dengan hidup. Dan orang yang punya hati yang pekat dan gelap cenderung punya ekspresi yang tidak menarik, karena tidak ada cahaya yang terpancar. Maka dengan revolusi hati, kita diharapkan untuk melakukan check up hati. Di manakah tempat kita check up hati? Itulah rekoleksi, itulah misa, itulah kegiatan rohani. Kita melihat kembali hati kita, karena ternyata Bapak Ibu, hakikat dan inti dari masa tobat, kalau kita kembali kepada apa yang diserukan oleh Nabi Yoel pada saat kita memulai masa Prapaskah pada bacaan Rabu Abu, di situ sudah jelas dikatakan, bukan pakaianmu, tapi hatimu yang perlu dikoyakan. Untuk apa dikoyakan? Kita berusaha merebut kembali hati kita dalam Allah. Kita berusaha untuk hati kita dimasukin kembali oleh terang Allah, supaya kita menjadi manusia baru yang terang. Kalau hati sudah terang, otomatis pikiran terang, seluruh ekspresi kita pasti menarik. Kita bisa melihat orang yang hatinya sedang galau, pasti tidak menarik untuk dipandang, dan dia akan selalu mengekspresikan muka masam, muka tidak bagus, muka sedih. Tapi kalau orang yang hatinya bahagia, pasti cenderung ceria, riang gembira, ceria. Itulah yang dimaksud dengan terang dan gelap dalam diri dan dalam hidup. Dengan kita memasukkan kembali terang Allah di dalam hati, maka kita perlu baca kitab suci, mengambil kembali hati untuk menyimpan kitab suci, menyimpan Roh Kudus, menyimpan Tuhan. Dan kalau Roh Kudus, kitab suci
Tuhan sudah menghuni hati, satu hal yang pasti, setan selalu takut Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah merebut kembali hati, setan pasti lari. Masih ingat cerita tentang orang-orang yang kerasukan setan? Bahkan ada yang minta supaya Yesus jangan usir mereka dari sebuah kota, tapi biar usir saja mereka ke babi-babi. Setelah babi-babi itu dimasukin oleh setan, lalu mereka ke jurang semua. Ini kalau kita yang di Bali rugi ya, babi-babi itu masuk jurang. Lebih baik masuk api kan, jadi babi guling. Mungkin ini juga cerita yang membuat teman-teman khusus tidak makan daging babi, karena mungkin ingat cerita ini, karena di kitab suci babi-babi itu kerasukan setan semua. Tapi babi dulu, bukan babi sekarang. Soalnya kalau babi sekarang bahaya juga, nanti para pebisnis babi dan kita yang suka makan babi guling pasti takut. Tapi yang ingin mau dikatakan bahwa kalau Tuhan ada di hati, setan pasti takut. Maka segala macam antek-antek setan, termasuk 7 dosa pokok, itu pasti akan terenyahkan dari hati. Karena dia takut Tuhan. Apalagi psikologi setan, dia takut terang. Kita kalau jalan tidak mungkin takut setan kalau siang-siang kan, karena setan memang tidak berkeliaran siang-siang karena terang. Tapi dalam kegelapan pasti setan ada. Walaupun dia tidak ada, pasti kita takut karena kita membayangkan dan mengimajinasikan di tempat gelap pasti ada setan, walaupun di sana tidak ada setan. Jadi setan takut terang. Maka kalau hati kita selalu terang, segala macam bentuk antek-antek iblis seperti 7 dosa pokok itu otomatis keluar dari hati, maka hati kita kembali menjadi terang. Nah, kalau hati kita sudah menjadi terang, maka segelap apapun dunia kehidupan kita tidak akan membuat kita menderita dan tercekam. Kita akan tetap bahagia. Maka kembali ke cerita tadi, orang yang enjoy dengan nyepi adalah orang yang hatinya terang. Dia tidak persoalkan mau dunia gelap, mau dunia sepi, tapi ketika hatinya bahagia, ia akan tetap bahagia. Hati inilah yang coba kita tata kembali di masa yang tersisa, di masa Prapaskah ini. Koyakan hatimu, bukan pakaianmu. Dan hati ini penting untuk menjaga kesetiaan. Kemarin waktu ikut pendalaman APP tema Jeritan Alam, saya kan ikut di rumahnya Pak Prapto ya. Dia menseringkan tentang ketika ada pertanyaan, kenapa alam menjerit? Jawabannya, karena manusia tidak setia dan tidak taat. Ini satu kata yang sangat-sangat sederhana tapi punya makna, kesetiaan. Bapak Ibu, ketika kita tidak setia, bukan hanya alam yang menjerit, orang di sekitar kita juga pasti menjerit. Anda hidup berpasutri, kalau pasangan tidak setia, pasti pasangan salah satunya menjerit. Anda hidup sebagai orang tua, kalau anak tidak setia, pasti menjerit. Demikian juga kita anak-anak. Pokoknya kalau berhadapan dengan kenyataan tidak setia, pasti menyakitkan. Nah, inilah yang menyakitkan hati Tuhan dalam bacaan pertama dari kitab Tabarik. Waktu zaman Raja siapa tadi itu? Siapa baca tadi? Aldi. Raja siapa tadi Aldi? Raja Sedekia. Orang Israel banyak yang tidak setia. Jadi ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tidak setia dan mengalihkan kepercayaan dari Tuhan, ikut pengaruh bangsa-bangsa lain. Dan saya rasa ini cocok dengan kita yang di Bali, kan ada pariwisata. Pengaruh bangsa-bangsa, turis-turis yang datang telah melunturkan karakter dan gaya hidup kita, termasuk juga hidup beriman. Jadi kesetiaan itu kendor karena pariwisata. Benar nggak? Coba refleksikan baik-baik. Di Bali kesetiaan kita kendor karena pariwisata, karena hidupnya sudah terlalu glamour dan tidak ada batasan-batasan lagi. Orang bergaul bebas. Orang bisa tidak lebih setia dengan pasangannya, tapi setia dengan pasangan lain, pengaruh pariwisata dan macam-macam pengaruh, efek. Nah, orang Israel ini karena tidak setia, Tuhan kirim utusan, nabi-nabi, orang-orang yang mengingatkan, ayo segera kembali, segera bertobat. Tapi mereka cuekin, tidak peduli. Malahan
mereka marah dan benci lagi orang-orang yang diutus Tuhan. Ya, kurang lebih seperti kita inilah, diutus ke negara kan untuk menyerukan pertobatan, untuk menyadarkan kita, ayo ke gereja, ayo terlibat. Tapi kan tidak semua orang menerima itu. Mungkin juga ada yang membenci. Ya, pasti juga di antara kita ada yang benci kita yang diutus Tuhan ini kan, entah karena alasan apa saja. Tapi inilah yang terjadi pada zaman yang diceritakan dalam kitab suci, Zedekiah. Ketika Tuhan mengutus utusan, mereka malah jengkel dan tidak suka dan mau membunuh lagi orang yang diutus Tuhan. Hasil akhirnya Tuhan makin marah. Akhirnya memerintahkan bangsa yang lebih kuat untuk berperang dan menghancurkan Israel. Karena tidak mendengar seruan pertobatan. Memang apa yang dilakukan Tuhan dalam bacaan pertama tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Ketika Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tapi memang dalam bacaan pertama atau perjanjian lama, Tuhan itu dilukiskan sebagai yang kejam juga. Ada kutukan, ada penghukuman. Tapi sejak Yesus lahir, definisi atau perlakuan Tuhan itu tidak lagi kejam seperti zaman perjanjian lama. Tuhan itu tampil sebagai Bapa yang penuh belas kasih, Maha Pengampun, Maha Rahim, mencintai orang berdosa walaupun membenci dosa. Karena Yesus. Jadi Yesus itu tanda kasih Tuhan untuk menunjukkan solidaritas Tuhan dengan kita orang berdosa. Sehingga walaupun kita sering jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menerima kita kembali. Itu karena kehadiran Yesus. Dan Yesus inilah yang dibatalkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua sebagai pribadi yang sangat-sangat hebat. Sampai Santo Paulus menulis apa? Kalau kita selamat itu bukan karena jasa kita, tapi itu karena jasa Tuhan, karena jasa Yesus. Jadi di kitab suci sudah jelas-jelas ditulis, keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi kalau kita selamat karena anugerah Allah. Karena memang hidup itu anugerah Allah. Seringkali saya mengatakan, Bapak Ibu, ketika kita terperosok jatuh ke dalam dosa, ketika kita sering jatuh dalam kesalahan, biasanya orang-orang dekat dan orang-orang sekitar yang mempersoalkan dan terus mempersalahkan kita atau mengungkit-ungkit kesalahan kita. Tapi Tuhan sama sekali tidak pernah mempersoalkan kesalahan kita. Di Mazmur itu sudah tertulis, Tuhan tidak menghitung dosa-dosa kita. Kalau Tuhan hitung, capek juga Tuhan. Bayangkan umat negara saja sudah 800 orang, dihitung dosanya sama Tuhan. Capek juga Tuhannya. Karena setiap hari pasti kita berdosa. Tapi Tuhan tidak mau hitung itu. Yang Tuhan hitung adalah keterbukaan hati untuk kembali. Setelah jatuh ke dalam dosa, kita kembali dan berbalik kepada Tuhan enggak? Itu yang jauh lebih penting. Sehingga yang Tuhan hitung itu, kita yang sudah berdosa ini datang gereja enggak? Selama masa tobat ini kita rajin enggak jaga hidup rohani? Itu yang Tuhan hitung. Mungkin kata-kata dari referen Mazmur tadi itu, mana itu referen Mazmur? Baik juga untuk kita maknai. Bagaimana kita perlu punya rasa rindu untuk kembali kepada Tuhan setelah kita terlalu jauh dan terlempar jauh dari Tuhan dan gereja karena dosa. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau. Ini memang terlalu ekstrim. Biarlah lidahku terikat pada langitku ketika aku tidak mengingat Engkau. Kita bayangkan Bapak Ibu, ketika kita melupakan Tuhan, tiba-tiba lidah kita langsung terikat di langit, kan bisu kita. Tapi Tuhan tidak sekejam itu. Tuhan memang membenci dosa, tetapi mencintai orang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.